Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Saya di sini Melinda Rubiatul Awalin akan menemani pagi Anda semua selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Beliau bernama lengkap Dr. Tika Mardiah MPD. Tempat tanggal lahirnya di Tulung Agung 19 April 1988 dan sekarang beralamatkan di Perumahan Plosokan dan Permai nomor 10. Riwayat pendidikannya di MI Pesantren Sambil Mutakin Sumberagung, kemudian MTS Pesantren Sambil Mutakin Tanen, MAN Tulungagung 3, S1 Pendidikan Bahasa Arab STAIN Tulungagung, S2 Manajemen Pendidikan Islam STAIN Tulungagung, S2 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Tulungagung, dan S3 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat cantik dan luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustazah Tika. Selamat pagi Ukhti Melinda. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, kabar sehat, baik. Masih sangat sibuk ya Ustazah hari-hari ini? Lumayan. Selamat datang di ruangan podcast kita yang sangat sederhana ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kita mulai dari flashback ke belakang dulu ya Ustazah ya. Bahwa Ma'had ini berdiri sekitar tahun 2011 dan Ustazah menjadi murabbiyah pertama, betul Ustazah? Betul sekali. Iya, murabbiyah pertama dan sendiri pula, ngoten nggih. Iya. Dan itu bagaimana ceritanya Ustazah kok bisa bergabung bersama Ma'had Al-Jamiah ini dan beserta musyrifah-musyrifahnya itu bagaimana Ustazah ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu ya Tia. Dari flashback ya, kita flashback ke belakang, menengok bagaimana sejarah Ma'had Tempo dulu. Iya betul Ustazah. Iya, jadi Ma'had itu berdiri tahun 2011 peresmiannya. Ya, peresmiannya itu tahun 2011. Pada waktu itu Pak Rektornya Pak Maftuhin, lalu kemudian masih beliau rektor baru pada waktu itu. Di pergantian itu di tahun 2010, ketepatan saya lulus S1 itu di tahun 2010. Lalu kemudian saya lanjut di pasca sarjana di sini juga, alhamdulillah itu ya di tahun 2010 itu. Nah, lalu kemudian di tahun 2011, nah itu mulai diresmikannya gedung Ma'had Al-Jamiah, tapi masih gedung yang baru, yang lama ya. Jadi yang sekarang namanya adalah Mabna Khadijah, ya Mabna Khadijah itu. Jadi tahun 2011 itu mulai diresmikan, kemudian awal mula dari rekrutmen musyrifah ya. Kita akan flashback ke belakang. Dulu tidak ada rekrutmen, jadi tidak ada semacam tes secara resmi seperti yang sekarang ini, begitu. Jadi awal Ma'had mulai diresmikan, kita butuh pengelolaan Ma'had karena Ma'had tak mungkin kalau tidak ada yang mengelola ya. Jadi harus ada sistem keorganisasian yang jelas pula yang nanti mengelola Ma'had dengan seluruh para mahasantri yang ada di dalamnya. Jadi pada waktu itu sistemnya adalah rekomendasi. Jadi beberapa mahasiswa yang itu dipandang mampu, dipandang bagus secara karakter, secara kepribadiannya, secara kemampuan secara bahasanya, secara kemampuan di bidang agamanya, utamanya di Al-Quran,
Nah, itu yang kemudian direkomendasikan dari keprodian untuk dijadikan sebagai musyrifah. Ya, jadikan sebagai musyrifah. Termasuk pada waktu itu karena ini semuanya adalah mahasiswa begitu ya, mahasiswa yang masih aktif, jadi mulai dari semester 3 ke atas yang kemudian direkomendasikan jumlahnya ada 11. Lalu kemudian musyrifah ini perlu murabiah begitu ya. Nah, kebetulan di situ murabiahnya karena memang gedungnya itu hanya satu, masih terbatas sekali, jadi kita masih berapa nampungnya ya pada waktu itu sekitar 300-an. Jadi dibikin full satu ruang itu berisi 6 ya, benar ya 6. Jadi berisi 6 setiap kamar, dan menghitung jumlahnya itu jadi nampung sekitar 300 orang untuk gedung Mabenah Khadijah yang sekarang dinamakan seperti itu. Namanya dulu tetap ini gedung Ma'had Al-Jami'ah. Ya, jadi gedung Ma'had Al-Jami'ah di tahun itu nampung 300-an mahasiswa. Alhamdulillah itu sudah bagus sekali saya kira, karena di tahun itu mahasiswa juga tidak sebanyak yang sekarang, jadi lumayan itu sudah sangat membantu, bagus begitu ya. Lalu kemudian butuh murabiah begitu ya untuk mendampingi teman-teman musyrifah yang berjumlah 11 itu. 11 itu jumlah yang ganjil. Jadi pada dasarnya itu jumlah yang kurang 1. Karena mestinya ada 12. Melihat kebutuhan dan melihat kapasitas yang ada di gedung, karena ada 3 lantai dan tiap lantai nanti membutuhkan 4 pendampingan dari musyrifah, sehingga ini yang satu lantai hanya 3. Nah, karena jumlahnya hanya 11 begitu. Lalu kemudian dari sisi murabiah akhirnya saya itu diminta bantuannya, direkomendasikan untuk ikut mengelola di Ma'had ini, dan kebetulan saya juga masih mahasiswa pada waktu itu statusnya, jadi saya mahasiswa semester mau 3, jadi semester 2 mau 3 ya untuk pasca sarjana. Lalu kemudian kami ber-12 ya itu mulai merintis bersama dengan Pak Mudir pada waktu itu, mudirnya almarhum Kiai Haji Sirot ya, untuk mudir yang pertama. Jadi Ustadz Sirajuddin Hasan, Allahu yarham. Jadi kami ber-13, jadi bersama dengan Pak Mudir dan beberapa pihak yang ikut membantu begitu. Pada waktu itu pembinanya adalah Pak Nur Effendi, jadi wakil ketua pada waktu itu ya, wakil ketua 3 itu Pak Nur Effendi. Nah, kita merintis mulai dari yang paling dasar, seperti halnya membuat jadwal keseharian, lalu kemudian merintis untuk karena memang dari awal orientasinya itu diantaranya adalah kebahasaan. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris itu mulai dari pertama kali berdirinya Ma'had, diresmikannya itu menjadi orientasi pertama begitu ya. Jadi kebahasaan, selain itu juga dari sisi kitab turusnya. Nah, di situ kita mencoba untuk mencari beberapa referensi yang sekiranya bisa kita pakai pada waktu itu, sambil mencari perbandingan begitu ya. Termasuk pada waktu itu kita yang paling
kita jiplak begitu ya. Jadi banyak pengadopsian itu pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ma'had UIN Malang itu. Lalu berikutnya itu di UINSA, Ma'had UINSA, UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, merintis dari awal begitu, mulai dengan kita membuat konsep-konsep buku panduan, lalu kemudian buku bahan ajar begitu yang digunakan untuk bahan ngajar sehari-hari di Sobahulullah ya. Jadi setiap pagi kan ada bahasa sampai sekarang. Nah dari situ itu mulai dari tahun pertama itu ada. Nah, jadi merintis membuat buku yang itu kita pakai untuk ya ngajar sehari-hari untuk anak-anak di Ma'had. Lalu kemudian perjalanan 1 tahun, kemudian kita adakan studi banding ya, karena kita ingin bagaimana supaya ya tetap ini bisa berjalan dan bisa lebih bagus begitu kan. Jadi kita studi banding pertama kita ke UINSA. Jadi kita ke Surabaya, lalu kemudian di tahun berikutnya kita studi banding lagi itu ke UIN Malang. Nah, lalu dari situ kita terus adakan revisi dan revisi, utamanya di bagian materi tentang kebahasaan itu, bersamaan dengan ya untuk memperbaiki dari sisi-sisi yang lainnya, karena kita tidak hanya pada unsur kebahasaan, tetapi kita juga memperhatikan dari aspek rutinitas peribadahan keseharian begitu. Dan alhamdulillah itu terus berlangsung ya. Jadi itu cerita singkatnya untuk awal Ma'had Bardiriah dan mulai diresmikan. Baik Ustazah. Ustazah sudah menceritakan bagaimana awal mula berdirinya Ma'had dan kemudian membuat sistem maupun program-programnya. Dan dulu itu mahasantri itu diambil dari mahasiswa beasiswa itu atau bagaimana Ustazah? Nah, untuk awal-awal Ma'had itu mulai ditempatin, pada waktu itu belum ada bidik misi. Jadi di tahun 2011 itu belum ada, dan beberapa tahun berikutnya itu masih belum ada. Jadi orientasinya untuk siapa yang menempati Ma'had itu dari segi jarak. Jadi domisili atau rumahnya di mana. Nah, itu yang kemudian menjadi prioritas siapa yang nanti bisa masuk ke Ma'had. Yang jauh itu yang diutamakan. Luar Jawa dulu, lalu kemudian Jawa yang jauh. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi banyak yang daftar, yang kemudian kita seleksi berdasarkan jarak. Iya, itu. Sekedar informasi untuk pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu, murabi atau murabiyah itu adalah guru pembimbing kami dalam mengelola Ma'had Al-Jamiah ini, dan kemudian di bawahnya ada musyrifah yang juga sebagai pengelola Ma'had yang berinteraksi langsung dengan mahasantri, seperti itu. Baik Ustazah telah menceritakan ya bagaimana berkembangnya Ma'had, dan dari cerita-cerita tersebut apakah ada hambatan Ustazah dalam membuat programnya, dalam menjalankannya, utamanya itu apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana ataupun masih ada banyak hambatan yang perlu dievaluasi ataupun bagaimana? Iya, tentu dalam perjalanan itu kita selalu melakukan evaluasi supaya nanti bisa lebih baik ke depan gitu ya. Jadi mulai dari nol kita tadi merintis begitu, dari program, kemudian sistem aturan semuanya. Nah ini selalu kita evaluasi bersama begitu, mana yang sekiranya itu
kurang, tidak pas dan seterusnya, sehingga nanti di tahun berikutnya ya kita mencoba hal-hal yang baru. Jadi di awal kita masuk Mahat itu kita selain dari masih agak sulit di dalam pengelolaan, kita itu juga dibenturkan dengan masalah sarana prasarana pada waktu itu. Jadi masih di sana sini seringkali kita dihadapkan pada permasalahan gedung yang itu hampir setiap hari itu ada yang jatuh begitu plafonnya. Iya, pada awal di awal itu seperti itu, di tahun 2011 2012 itu masih seperti itu. Nah, jadi pembenahan itu ke sana begitu. Jadi sarana prasarana yang memang masih perlu terus untuk dilakukan perbaikan begitu, termasuk saluran air dan seterusnya, karena ini kan mau tidak mau tetap menjadi penunjang ya keberadaan semua mahasantri di Mahat begitu. Jadi mereka yang tinggal di Mahat ya harus ketika ada air yang mati begitu kan susah. Jadi mereka harus mencari ke tempat yang lain, dan alhamdulillah pada waktu itu sudah ada gedung pasca masih dalam proses, sehingga di situ masih ini juga minim ya untuk membantunya, tapi sudah bisa membantu. Lalu kemudian Satpam sana ada pos Satpam itu juga belum ada. Jadi agak kesusahan di situ, maka kita harus ya sering berhubungan sama bapak-bapak yang membenahi dan seterusnya di bidang itu ya. Jadi kita masih agak direpotkan dengan hal itu. Tetapi itu tidak menjadi masalah untuk keberlangsungan kegiatan di Mahat. Tetap jalan alhamdulillah, meskipun ya di sana sini masih ada hambatan tadi, tapi itu tidak mengurangi semangat para musyrifah pada waktu itu untuk terus melakukan syiar, melakukan kegiatan di Mahat. Jadi kita melakukan kegiatannya kan ini di lorong-lorong itu, karena kita belum punya tempat khusus. Ya sekarang alhamdulillah ada masjid, jadi bisa menjadi pusat untuk kegiatan Mahat ya, difokuskan di masjid. Itu alhamdulillah itu sudah sangat luar biasa, sangat membantu untuk kegiatan di Mahat. Pada waktu itu ya kita pusatnya di mana ya, kita pakai lorong-lorong yang ada, yang itu bisa kita manfaatkan secara maksimal, termasuk depan depan kamar itu yang tempat kotak berjemuran ya. Nah itu kita manfaatkan untuk kita gunakan sebagai tempat belajar, sebagai tempat ngaji dan seterusnya. Kadang kita itu sampai ini ya, karena kita pingin ada rutinitas seperti halnya di sholawatan ya gitu. Sementara kita belum punya alat pada waktu itu ya, belum punya alat. Tapi karena semangat yang luar biasa dari teman-teman musyrifah itu, mereka sampai ini mencari beberapa alat bekas yang itu bisa dipakai untuk untuk kegiatan kegiatan sholawatan gitu. Untuk perkembangan di akhir-akhir ini itu saya kira pada sisi inovasi dari para musyrifah, yang kemudian karena kampus juga semakin maju, dan sekarang ini Mahat kita itu sudah menjadi Mahat percontohan untuk seluruh PTKIN nasional ya. Jadi seluruh PTKIN di Indonesia alhamdulillah kita menjadi percontohan, sehingga di sini ada perkembangan yang luar biasa mulai tahun 2017
Jadi tahun 2016 kita mulai ada madin, tapi madin yang sangat sederhana sifatnya. Lalu kemudian di tahun 2017, nah ini sebagai awal pendobrak mahat yang kemudian bisa menjadi mahat percontohan saat ini. Nah itu perjuangan yang luar biasa di situ. Jadi selain kita itu ngurus di mahat mukim, kita juga memikirkan bagaimana mahat untuk seluruh mahasantri di kampus kita. Jadi tidak hanya 300-an orang lagi, tidak hanya 400-an, karena sekarang dua benar ya. Sekarang sudah memikirkan 5.000 lebih mahasiswa, mahasantri di kampus kita. Jadi seluruhnya adalah menjadi mahasantri karena semuanya ikut mengaji, gitu ya. Nah ini, jadi perbedaannya di situ. Jadi mulai tahun 2016 kita menuju pada tambahan madin itu tadi. Nah itu perjuangan yang luar biasa di tahun itu. Baik, yang terakhir nih Ustazah, bagaimana pesan Ustazah untuk kami para musyrifah maupun mahasantri untuk bisa lebih mengembangkan lagi apa yang kami miliki, lebih bisa membuat ma'had lebih maju dan lebih berkembang lagi Ustazah? Iya. Jadi yang pertama, sekarang itu rekrutmen musyrifah itu lebih ketat, lebih tersistem dengan bagus ya, di mana para musyrifah itu terpilih itu tidak hanya dari segi kecakapan secara bahasa ataupun kecakapan secara baca Al-Qur'annya, tetapi juga sisi-sisi yang lain termasuk kepribadian, karakter, termasuk juga bagaimana sosialnya ya. Jadi punya banyak potensi yang sekarang berbeda dengan dulu, yang dulu karena sifatnya rekrutmen ya, jadi tidak berdasarkan seleksi. Jadi kalau berdasarkan seleksi pasti hasilnya itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah di sini pasti para musyrifah itu memiliki bakat, memiliki potensi-potensi yang mana itu nanti bisa dikembangkan, bisa diaplikasikan dengan para mahasantri yang ada di ma'had ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita sudah lama ya berdiri, berjalan, kegiatan ini sudah lama, maka tradisi-tradisi yang sudah lama yang bagus itu tetap kita lestarikan dan kita terus melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kecanggihan teknologi saat ini yang itu sangat membantu sekali di dalam kegiatan kita untuk pelaksanaan program-program yang ada di ma'had ini. Lalu yang ketiga ini yang namanya mahasantri terhadap musyrifah itu ya layaknya seorang murid dengan gurunya begitu ya. Jadi memang betul secara organisasi kita ada tahapan-tahapannya, tetapi yang paling dekat dengan mahasantri itu adalah musyrifah. Nah, sehingga mau tidak mau musyrifah ini ngomong gitu kan. Nah, jadi yang terlibat langsung dengan keseharian para mahasantri. Nah, di sini itu butuh sekali yang namanya peran keteladanan gitu. Nah, jadi saya berharapnya semua musyrifah ini bisa menjadi sosok uswatun hasanah begitu ya, teladan kepada seluruh mahasantrinya. Jadi kalau kita itu ada program misalkan rutinitas untuk melaksanakan kegiatan sholat jamaah begitu, kegiatan sholat malam begitu, kegiatan peribadahan yang lain. Jadi kayak kita itu kan punya rutinitas yang tidak ditinggalkan, kayak malam Jumat kita ada yasin tahlil dan seterusnya, istighozah ya. Nah ini sebisa mungkin di situ musyrifah karena ini sebagai gurunya para mahasantri ya, menjadi teladan bagi mereka begitu.
Jadi tidak hanya kita membuat program, tapi kita juga yang pertama untuk melaksanakannya, untuk mencontohi mereka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bertutur kata, di dalam kita bersikap, di dalam kita bersosial. Nah, itu semuanya itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap kepribadian para mahasantri. Dan saya berharapnya mahasantri itu kan hanya 1 tahun ya di Mahat. Jadi setelah mereka nanti menyelesaikan belajarnya di Mahat selama 1 tahun, saya berharapnya setelah itu mereka tidak akan meninggalkan apa yang sudah didapatkan dari Mahat. Kebiasaan bagus, rutinitas bagus yang sudah dilakukan di Mahat itu akan terus mereka lanjutkan dimanapun mereka nanti bertempat tinggal setelah mereka keluar dari Mahat gitu. Baik, terima kasih Ustazah atas pesan-pesannya. Bagi mahasantri, jangan melupakan rutinitas yang ada di Mahat, karena itu akan terus berlanjut dan insya Allah akan bermanfaat dalam hidup kita. Dan bagi musyrifah, kita ini adalah teladan bagi mahasantri dan bagaimana kita mengaplikasikan semua program yang ada di Mahat ini dengan maksimal dan rutin sebagai contoh yang baik untuk mahasantri. Baik, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Terima kasih telah berkenan datang di dalam podcast kami. Untuk pemirsa yang ada di rumah, tanpa terasa sudah sekitar 30 menit kita menemani pagi Anda, dan kini saatnya kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terus saksikan Mantul Podcast yang akan tayang di setiap hari Minggu di channel YouTube Mahat 1. Baik, terima kasih dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.